Sahabat SVP, kita berjumpa lagi kali ini. Saya ada di IIT Kampus Indian Institute of Technology di BHU gitu ya, Banarasi Hindu University di kota Varanasi yang terletak di provinsi Uttar Pradesh yang ada di India. Sebuah pertanyaan masuk di kuara saya, mungkin bukan spesifik ke saya gitu ya, tetapi mampir gitu ke target saya dan menanyakan bagaimana sebenarnya kita menilai sebuah opini. Menariknya adalah opini itu sifatnya relatif, dan bagaimana kita bisa menilai sebuah opini dengan tepat. Bagaimana kita bisa mengevaluasi opini dengan baik, dan itu yang akan kita bicarakan pada hari ini. Sebelumnya, jika Anda belum terhubung dengan kanal YouTube ini, maka Anda bisa subscribe, Anda bisa bergabung dengan kanal YouTube ini untuk bisa mendapatkan update yang terbaru terkait dengan hal-hal yang akan saya bagikan di seputar dunia pendidikan sesuai dengan nama channelnya. Sampai jumpa lain di tempat yang berbeda, gitu ya. Saat ini saya berada di depan jurusan agriculture, ya, pertanian di BHU University. Bukan sih, Banarasi Hindu University. Kembali ke topik mula, gitu ya. Saya perlu mengatakan bahwa saya belum pernah membuat soal yang berhubungan dengan permintaan opini, gitu ya. Jadi apa yang saya sampaikan ini merupakan sebuah angan-angan gitu ya, atau bayang-bayang yang saya pikirkan terkait dengan waktu saya menilai gitu ya, proses diskusi dan sebagainya. Dan proses terkait dengan opini gitu ya, penilaian terkait dengan opini itu cukup dekat atau diasosiasikan dengan bidang studi sosial. Dan memang bidang studi sosial ini termasuk bidang studi yang menurut saya itu cukup rumit. Kenapa rumit? Karena dalam bidang studi sosial batasan dan parameternya itu tidak ketat, tidak kalau orang bilang saklek gitu ya, tidak benar-benar harus fix gitu ya, seperti di dalam bidang teknik. Misalnya ada batas berapa sih arus listrik yang boleh dilewatkan di tubuh manusia, berapa sih batas beban yang boleh diberikan pada model yang seperti ini konstruksinya, seperti itu. Tetapi kalau kita bicara ilmu sosial, maka apa yang kita dapatkan adalah sebuah parameter yang sangat luas, dan itu buat saya sangat sulit untuk dibayangkan. Sehingga memang soal yang berhubungan dengan opini ini lebih banyak dihubungkan dengan ilmu-ilmu sosial. Saya ingin bercerita pengalaman saya pada waktu SD. Seingat saya waktu itu SD kelas 5 gitu ya. Jadi ketika saya sekolah ada sebuah mata pelajaran yang namanya Pendidikan Moral Pancasila, atau disingkat dengan nama PMP. Dan mapel ini sudah mengalami berbagai macam transformasi gitu ya, sehingga pada tahun ajaran akhir-akhir ini namanya menjadi Pendidikan Kewarganegaraan atau PKN. Saya masih ingat dengan baik, guru PMP saya waktu itu memberikan sebuah pertanyaan gitu ya, salah satunya dalam sebuah ulangan, sebuah tes. Kami ditanya bagaimana pendapat kamu tentang kasus tertentu. Saya lupa apa ditanyakan kasusnya begitu ya, tetapi saya pasti ingat gitu ya tentang pertanyaan tentang pendapat ini. Karena pada waktu hasil dibagikan, nilai saya itu tidak terlalu bagus gitu ya, gara-gara pendapat saya gitu ya, dikatakan pendapatmu itu salah sehingga nilaimu tidak bisa dapat full, tidak bisa dapat penuh begitu. Waktu itu saya menyampaikan pada guru saya, Bu, bukannya Ibu meminta pendapat gitu ya. Pendapat kan bisa berbeda, tetapi bukan berarti Ibu itu bisa menyalahkan pendapat saya dan punya hak untuk mengurangi nilai saya. Tetapi sang ibu guru gitu ya, menyatakan bahwa
ya pendapatmu itu salahan, seperti itu. Ya, saya bisa menyadari kalau pendapat saya itu mungkin salah di mata beliau. Tetapi saya hanya berpikir bahwa jika pendapat ini adalah urusannya benar dan salah begitu, maka agak susah juga untuk bisa belajar mengembangkan pemikiran yang berbeda dan sebagainya. Dan pengalaman ini sangat membekas dalam hidup saya, gitu ya. Sampai akhirnya saya bisa mengerti situasi yang beliau hadapi, karena saya tidak memahami waktu itu. Saya hanya merasa ini tidak adil begitu. Tetapi ketika saya kuliah, saya baru menyadari bahwa memang ketika itu, atau mungkin bahkan ketika saya kuliah pun, semua materi, semua kurikulum, semua ujian, semua ada kunci jawabannya, dan itu diturunkan dari pusat. Sehingga kemungkinan besar beliau menggunakan soal yang ada dari pusat, dan ternyata ada kunci jawabannya, sehingga gitu ya, karena pendapat saya itu tidak cocok dengan kunci jawaban, maka dianggap salah. Saya baru bisa memaafkan beliau. Jadi Anda bisa bayangkan gitu ya, bertahun-tahun saya merasa diperlakukan tidak adil, tetapi setelah mengerti fakta itu, saya belajar untuk mengerti dan memahami situasi beliau. Buat saya opini itu adalah bisa bervariasi gitu ya. Opini itu bisa berkembang dari spektrum yang satu ke spektrum yang lain, sehingga tidak bisa dikatakan bahwa sebuah opini itu ada opini yang benar dan ada opini yang salah. Bahkan jika dikatakan di dalam sebuah pertanyaan sehubungan dengan opini, maka sebenarnya tidak ada sebuah referensi yang pasti yang dapat dipakai untuk menilai sebuah opini. Jadi walaupun ada rubrik yang dapat dipakai dalam penilaian, menurut saya menilai sebuah opini itu bukan perkara yang mudah. Sehingga ketika kita bicara tentang penilaian opini, maka sebenarnya yang terjadi adalah penilai ini harus punya satu kriteria yang cukup jelas bagaimana bisa mengevaluasi opini yang disampaikan. Dan buat saya sebuah opini adalah cara gitu ya. Opini adalah cara orang untuk menyampaikan pendapatnya. Opini adalah cara orang untuk menyampaikan pemikirannya. Dan tentu saja yang namanya pemikiran itu bisa salah, bisa benar gitu ya. Salah menurut orang lain yang punya sudut pandang yang berbeda, benar menurut orang lain yang punya sudut pandang yang sama. Tetapi sekali lagi, menurut saya kita tidak bisa menghakimi pendapat orang lain yang berbeda dengan pendapat kita dan mengatakan bahwa pendapatnya itu salah, sehingga dalam tanda kutip kita berhak memberikan penalti atau hukuman dalam hal ujian, dalam hal ulangan, exam dan sebagainya. Penaltinya dapat berupa pengurangan nilai. Lalu faktor apa yang bisa memengaruhi perbedaan opini yang ada? Tentu saja opini dipengaruhi oleh apa yang pernah Anda baca. Semakin banyak Anda membaca, maka semakin banyak wawasan yang Anda miliki. Semakin banyak Anda membaca berbagai macam bahan yang berbeda, maka Anda akan punya wawasan lebih luas untuk bisa menganalisis sebuah permasalahan, untuk bisa menyampaikan pendapat atau opini, dan bagaimana Anda berinteraksi dengan orang lain juga punya pengaruh yang cukup besar. Buat saya interaksi dengan orang lain bukan sekedar bercakap-cakap, tetapi bukan sekedar mendengar apa yang disampaikan, tetapi juga berhubungan dengan bagaimana bahasa tubuh, bagaimana dengan situasi sosial dan sebagainya. Pengalaman bersama orang lain di tempat yang berbeda juga punya pengaruh. Latar belakang keluarga punya pengaruh yang cukup besar. Sehingga ketika kita bicara tentang opini, maka sebenarnya yang terjadi, opini-opini dibentuk dari kepingan pasal yang berbeda, dan ketika disatukan bisa menjadi gambar yang berbeda. Apakah dari gambar itu salah gitu ya? Nah, ini yang perlu dikaji dengan baik gitu. Menurut saya kepingan yang berbeda pasti memberikan gambar yang berbeda, dan oleh karena itu kalau saya adalah seorang guru yang memberikan soal terkait dengan opini, maka tidak seharusnya saya itu memberikan penalti kepada siswa saya
dengan mengurangi nilai mereka karena gambarnya berbeda yang dihasilkan dengan gambar yang saya bayangkan, seperti itu. Buat saya pendapat yang opini gitu ya, atau pendapat harus disertai dengan alasan yang cukup jelas. Artinya apa? Seorang menyampaikan pendapatnya, seorang menyampaikan opininya, seharusnya memberikan dasar yang cukup kuat untuk mendasari apa yang melatar belakangi opini itu disampaikan. Jadi ketika opini disampaikan dengan sebuah atau ketika opini disampaikan tanpa adanya sebuah alasan yang cukup jelas, menurut saya opini itu tidak ada artinya. Dengan kata lain, opini itu tidak dapat dievaluasi begitu. Dan karena setiap opini itu membutuhkan sebuah alasan, setiap opini membutuhkan dasar argumen yang cukup kuat, maka sebenarnya pemberian sebuah opini atau memberikan jawaban berupa opini di dalam sebuah ulangan, dalam sebuah tes menjadi sebuah keharusan. Sehingga ketika tidak ada argumen yang mendasarinya, maka sebenarnya tidak ada yang dapat dinilai, tidak dapat dievaluasi. Oleh karena itu, saya selalu menganjurkan juga kepada mahasiswa saya, ketika mereka menyampaikan pendapatnya, ketika mereka menyampaikan jawabannya, ketika mereka menjawab apa yang saya tanyakan di dalam sebuah kelas misalnya, maka saya selalu meminta mereka menjelaskan apa yang melatar belakangi argumen yang mereka sampaikan. Dan ini adalah sebuah keharusan. Ketika kita bicara tentang cara penilaian, begitu ya, menurut saya cara penilaiannya itu berhubungan dengan ketajaman analisis. Artinya pasti ada sebuah permasalahan yang diangkat, kemudian ada isu yang mesti dikritisi, kemudian siswa diminta untuk menyampaikan pendapatnya. Dan disinilah saya melihat bahwa ketajaman analisisnya itu perlu dinilai. Kemudian wawasannya juga perlu dievaluasi, seberapa luas wawasannya, karena yang namanya wawasan menolong seseorang untuk memberikan analisis dengan cukup dalam, memberikan analisis dengan lebih lebih komprehensif, dan ini menjadi bagian yang sangat penting. Kemudian terkait dengan wawasan, maka sebenarnya kita juga perlu memikirkan gitu ya, bagaimana seorang siswa bisa menghubungkan berbagai faktor-faktor yang bisa muncul dan terjadi terkait dengan isu yang sedang ditanyakan. Jadi kalau kita bicara tentang cara penilaiannya, sebenarnya saya melihat bahwa penilaian ini seharusnya tidak dilakukan berdasarkan kecocokan dengan pendapat guru atau dosen, tetapi evaluasi ini dikerjakan berdasarkan alasannya. Itu yang mungkin secara umum gitu ya. Alasannya ini mendukung mendukung analisisnya, mendukung wawasan yang dia miliki, bagaimana hubungan dengan faktor yang lain dan sebagainya. Dan ini selalu menjadi bagian yang cukup menarik karena yang namanya opini itu harus dibaca secara hati-hati, pelan-pelan begitu ya, untuk bisa mengerti dengan baik sebenarnya apa yang sedang dituliskan oleh siswa terkait dengan opini yang sedang ditanyakan. Sekali lagi saya minta maaf kalau videonya agak bergoyang begitu ya, karena masuk di kompleks ini saya tidak diperkenankan membawa tripod gitu ya, sehingga ya akan ada goyang-goyang sedikit gitu ya, dan mungkin ini mengganggu saya. Kalau kita bicara tentang bagaimana cara tadi kita bisa menilai, saya perlu mengakui bahwa proses penilaiannya bisa cukup rumit. Tetapi bukan berarti karena cukup rumit maka sebaiknya dihindari, bukan gitu ya. Saya lebih berpikir bahwa kalau memang belum mampu untuk bisa mengevaluasi dengan baik, sebaiknya ini model penilaian pikir sebaiknya dihindari. Dan perlu saya sampaikan bahwa sekali lagi menilai cabang ilmu sosial ini adalah hal yang tidak mudah karena ada banyak parameter, batasan-batasan yang tidak jelas, dan buat saya ilmu sosial adalah ilmu yang cukup rumit. Jika sahabat SCP adalah guru atau dosen yang berkecimpung di ilmu sosial,
Maka komentar Anda cukup menolong kami semua untuk bisa mengerti sudut pandang dari seorang guru atau dosen yang mengajar tentang ilmu sosial terkait dengan bagaimana menilai sebuah opini. Jadi sebenarnya guru dan siswa memang kemungkinan besar gitu ya, kemungkinan besar bisa tidak sepakat, atau di dalam bahasa yang agak dibolak-balik begitu ya, guru dan siswa itu sepakat untuk tidak sepakat begitu. Dan ketika kita bicara tentang model ulangan atau ujian atau tes yang berhubungan dengan opini, maka sebenarnya yang kita nilai bukanlah urusan benar atau salah, urusan cocok atau tidak cocok gitu ya dengan pendapat dari penilai, tetapi lebih ke arah ketajaman analisis yang dikerjakan. Dan kembali saya sampaikan bahwa itu memang bukan hal yang mudah, tetapi bukan hal yang mustahil untuk dikerjakan. Saya pikir ada banyak hal yang terus akan dikembangkan dan dipelajari terkait dengan mode evaluasi yang tepat seperti apa. Dan menurut saya guru adalah contoh terbaik buat siswa untuk menunjukkan bahwa guru pun terus belajar, guru pun terus mengembangkan diri. Saya kira itu yang bisa saya pada hari ini dari Indian Institute of Technology Banarasi Hindu University di kota Varanasi di India, di Provinsi Uttar Pradesh. Karena YouTube seputar dunia pendidikan menyampaikan materi hari ini, dan semoga bermanfaat buat sahabat mahasiswa semua. Sampai jumpa di lain kesempatan dengan materi yang berbeda. Yeah, here's my new friend coming from university, still a local student. I met them here, and yeah, we are doing great here. And thank you. Yeah.